Papua, wilayah yang luas, kaya, dan penuh masalah. Presiden Prabowo bilang Gibran akan bantu urus Papua. Tapi tunggu dulu, kantornya tetap di Jakarta. Lalu, bagaimana bisa urus daerah paling timur Indonesia kalau kakinya nggak pernah benar-benar nginjek tanahnya? Pertanyaan ini bukan sekedar teknis birokrasi. Ini soal niat, soal kehadiran, soal tanggung jawab. Dan publik tentu saja mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik keputusan ini? Mari kita mulai dari awal. Saat Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Wapres Gibran diberi tanggung jawab khusus menangani persoalan Papua, banyak yang terkejut. Tapi juga banyak yang penasaran. Ini bukan urusan sepele. Papua bukan cuma soal infrastruktur atau bansos. Ini soal konflik bersenjata, ketidakadilan struktural, dan ketimpangan ekonomi. Gibran sendiri bilang siap ditempatkan dimanapun. Bahkan, sempat beredar wacana Wapres akan berkantor di Papua. Sebuah pernyataan yang terdengar cukup berani dan menjanjikan. Tapi ternyata itu semua hanya wacana belaka. Beberapa hari terakhir, pemerintah menegaskan bahwa Gibran tidak akan berkantor di Papua. Menteri Tito Karnavian menyampaikan, tidak efisien kalau Wapres harus pindah kantor ke sana. Alasannya, karena koordinasi kebijakan tetap dilakukan dari pusat. Dan di titik ini kita perlu berhenti sejenak. Papua adalah wilayah dengan akses komunikasi terbatas. Seringkali harus menunggu lama untuk koordinasi pusat daerah. Wilayahnya jauh dari Jakarta. Sementara konflik di sana terus berjalan. Aparat keamanan dan warga sipil masih menjadi korban. Lalu, kalau memang serius mau mengurus Papua, kenapa nggak ditempatin langsung di Papua? Atau seenggaknya ada kantor satelit resmi di sana? Berdasarkan penjelasan istana, Gibran akan menangani penguatan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Papua. Tapi, kita belum melihat rencana kerja yang konkret. Tidak ada roadmap, tidak ada struktur koordinasi khusus, bahkan tidak ada tim transisi atau unit kerja yang ditunjuk. Publik pun mulai bertanya-tanya, ini penugasan serius atau hanya gimmick politik? Dan kalau emang serius, kenapa nggak mulai dari simbol yang kuat, seperti berkantor di sana gitu? Ini bukan sekedar soal lokasi fisik, tapi simbol kehadiran negara. Papua terlalu sering merasa ditinggalkan. Pemerintah pusat selalu bicara soal pembangunan, tapi yang sampai ke rakyat justru kekerasan, penggusuran, dan diskriminasi. Beberapa pakar dan pengamat menyebut keputusan Gibran untuk tetap di Jakarta bisa jadi cermin bahwa pemerintah belum sungguh-sungguh mengubah pendekatan terhadap Papua. Kalau Wapres saja nggak mau hadir langsung, gimana publik bisa percaya bahwa kebijakan yang dibuat tidak Jakarta sentris? Sebaliknya, ada juga yang bilang, ya wajar aja, masa Wapres harus minggir dari pusat kekuasaan? Tapi kalau dipikir-pikir, Papua selama ini selalu diperlakukan sebagai wilayah ujung, jauh dari sorotan, jauh dari prioritas. Dan sekarang, ketika ada peluang untuk mengubah itu, kita kembali pada cara lama, memantau dari jauh, memutuskan dari pusat, dan membiarkan Papua tetap menjadi daerah masalah yang tak tersentuh langsung oleh kekuasaan. Kalau mau bicara soal Papua, kita harus bicara pertama, konflik bersenjata yang gak kunjung selesai, kemiskinan ekstrim di berbagai wilayah, pendidikan dan layanan kesehatan yang sangat timpang dibanding daerah lain, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Gibran sebagai Wapres punya beban besar kalau emang benar-benar ditugasin buat ngurusin ini. Tapi pertanyaan paling mendasar, apa dia paham betul kompleksitas Papua? Bukan cuma dari laporan atas meja, tapi dari mendengar langsung suara masyarakat. Dan pertanyaan lanjutannya, apakah negara sungguh-sungguh ingin hadir di Papua? Atau hanya ingin kelihatan peduli? Papua nggak butuh janji, nggak butuh baliho. Papua butuh kehadiran, butuh negara yang benar-benar ada, bukan cuma lewat pidato atau press release. Ketika Wapres ditugasi mengurus Papua, tapi kantornya tetap di Jakarta, publik wajar bertanya, ini niat atau cuma narasi? Jangan salahin publik kalau mereka mulai skeptis.
karena sejarah terlalu panjang untuk dikhianatin lagi. Dan mungkin sudah saatnya pemimpin kita benar-benar turun ke tanah yang paling sering dilupain ini.